Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana Nasir. Di sini saya akan mengerjakan tugas 6 praktikum EI K-means clustering. Apa itu? Clustering dengan K-means yaitu clustering merupakan salah satu teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. Salah satu metode clustering yang populer adalah K-means clustering, yang bekerja dengan membagi data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan kedekatan titik data terhadap pusat cluster atau centroid. Lalu konsep dasar K-means clustering yaitu K-means clustering adalah algoritma unsupervised learning yang membagi dataset ke dalam kelompok berdasarkan kemiripan data. Algoritma ini bekerja dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Menentukan jumlah cluster atau key, memilih key centroid secara acak. Yang ketiga, menghitung jarak setiap data ke masing-masing centroid menggunakan metrik jarak, misal LCDIN atau LCDIN distance. Lalu yang keempat, mengelompokkan data berdasarkan centroid terdekat. Yang kelima, memperbaharui centroid dengan menghitung rata-rata dari data dalam setiap cluster. Lalu yang keenam, mengulangi proses hingga tidak ada perubahan signifikan dalam centroid atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Lalu program studi kasus yaitu sebagai contoh penerapan K-means dalam pengelompokan profil mahasiswa. Sebagai contoh penerapannya, kita akan menggunakan data mahasiswa studi matematika FMIPA UNM. Jadi bertujuan untuk mengelompokkan berdasarkan IPK, jumlah SKS yang telah ditempuh serta aktivitas akademik non akademik gitu ya. Ada NIM, IPK, jumlah SKS dan keaktifan organisasi, dan seperti ini contoh datasetnya. Ini implementasi K-means-nya. Lalu ini hasil inertia elbow. Jumlah klasternya seperti ini, lalu hasil clustering mahasiswanya seperti ini, jumlah SKS-nya misalkan di sini 2,15 mungkinnya atau 18 gitu, 2,18 mungkin ya. Nah, seperti ini. Lalu ini jumlah SKS-nya di sekitaran mungkin 85 SKS atau semester 5 apa 6 gitu ya. Semester 5 mungkin ya, semester 5 atau semester 4 gitu. Nah, lalu kesimpulannya yaitu penerapan K-means clustering memungkinkan kita untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan pola akademik dan keaktifan mereka. Hasil clustering dapat digunakan oleh pihak akademi untuk memberikan bimbingan yang lebih signifikan kepada mahasiswa berdasarkan kategori mereka. Untuk menlanjut, model clustering ini dapat dikombinasikan dengan algoritma lain seperti hierarchical clustering atau DB-scan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, lalu ini adalah WCSS, yaitu untuk mengklasifikasikan cluster ya. Lalu ini juga ada salt score. Nah, jadi tujuan tugasnya itu berjudul penerapan clustering dengan K-means pada aplikasi berbasis web menggunakan Flash. Tujuan tugasnya itu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep clustering dan algoritma K-means. Penerapan K-means untuk mengumpulkan data dalam berbagai kasus. Lalu mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan Flash untuk menampilkan hasil clustering. Lalu yang keempat, mendeploy aplikasi secara online. Nah, oke, baik, kita langsung saja ya ke hal yang pertama, yaitu buka Visual Studio Code. Lalu karena di sini saya telah membuat program filenya, program aplikasi websitenya, jadi di sini saya hanya
menjelaskan saja apa yang telah saya buat. Yang pertama di file folder utama itu pastinya ada app.py gitu. File utama aplikasi ini yaitu menggunakan Flash, berisi seluruh logika backend, pemrosesan data dan routing seperti ini. Nah, lalu ada juga marketing campaign.csp, itu berguna dataset yang ini adalah kegunaannya untuk dataset yang digunakan untuk proses clustering gitu. Lalu di folder template ini terdapat ada file error.html, index.html, result.html. Nah, ini bertujuan, yang pertama nih, yang index.html bertujuannya untuk from user, inputan user gitu, untuk menginputkan user. Lalu ada juga result.html ini yaitu untuk hasil dari input user. Jadi dari sini kita menginputkan usia, lalu income-nya berapa, lalu edukasinya atau pendidikannya itu apa, lalu jumlah anaknya ada berapa, lalu pernah komplain apa enggak gitu. Nanti saya contohkan. Lalu di sini juga ada error.html, yaitu dia akan memberitahu ketika ada kesalahan input atau apa segala macam, nanti akan terjadi atau akan masuk ke halaman error gitu. Lalu selanjutnya ada di folder PNV di sini ya. Ada folder upload di sini. Nah, di folder upload ini kan nanti kita di websitenya itu ada harus ngupload gitu loh. Nah, uploadannya itu ini file CSV gitu ya. File ini sama aja sih. Ini biar saya lebih gampang nge-uploadnya, jadi saya kasih file CSV-nya juga di satu folder gitu. Nah, nanti disuruh upload, masuklah ke folder upload ini gitu. Jadi ini di luar folder, misalkan nih contohnya di luar folder, begitu dimasukkan masuk ke folder upload yang dimana satu folder dengan program yang lain gitu. Jadi ini anggap aja gak ada gitu, sebelumnya ini anggap gak ada. Lalu selanjutnya di folder PNV ini, jika belum tahu, yaitu PNV adalah virtual environment Python berisikan gini. Nah, ginilah intinya si PNV ini. Nah, si PNV ini adalah virtual environment Python berisi dependensi dan library gitu kan. Nah, dan library yang digunakan aplikasi. Lalu yang kedua adalah penjelasan tentang app.py ini, singkatnya yaitu membaca dari marketing campaign.csp ya, dari sini membaca ke folder yang telah diupload gitu, ke folder CSV ini, ke file CSV ini, lalu melakukan processing data, menyediakan rute atau untuk from input dan result gitu. Jadi si proses ini kan dibaca nih dari app.py ini, dibaca mana sih dibacanya, nah ini dia pengambilan filter dataset. Oh, ini bukan sih filter apa sih, oh ini load dataset once. Nah,
dari sini kan di load tuh si marketing campaign.csp-nya. Nah, setelah ini diproses, setelah ini diupload, nanti akan diproses. Setelah diproses, nanti akan difilter berdasarkan dia apa namanya usianya berapa, pendidikan terakhirnya apa, terus income-nya berapa, segala macam nanti difilter. Nah, di input user ini ya difilter tuh. Lalu setelah melakukan pemfilteran data, nantinya akan melakukan filtering data sesuai input user, melakukan clustering key min, dan menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik interaktif, plotly, dan tabel. Menangani error dan menampilkan pesan error jika data tidak ditemukan. Templates atau index.html yaitu from input user untuk rentan usia, pencapaian, pendapatan, pendidikan, jumlah anak, dan komplain. Lalu drop down pendidikan dan jumlah anak diisi dinamis dari data. Lalu templates atau result.html menampilkan hasil clustering. Lalu grafik di template result.html ini nantinya akan menampilkan hasil clustering, yaitu berupa grafik clustering plotly, grafik elbow plotly, grafik silhouette plotly, dan tabel hasil clustering gitu. Intinya menampilkan outputnya itu di sini ada grafik plotly itu di render, lalu ada screenshot grafik di render, seperti itu. Lalu tabel hasil clustering tampilannya itu dirapihkan menggunakan Bootstrap ya, diintegrasikan dengan Bootstrap. Nah, ini Bootstrap 5.3.0. Lalu menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan atau data tidak ditemukan. Ada tombol kembali ke form juga nantinya. Lalu ada ya seperti yang tadi dijelaskan, ada marketing CSP gitu-gitu. Nah, baik, setelah membahas ini akan sulit kebayang nantinya, jadi langsung saja kita running kodenya dengan cara ketikkan python app.py, enter. Nah, setelah itu follow link, nanti masukkan minimal usianya berapa, maksimal usianya berapa. Ini bebas ya, maksudnya mau berapapun juga ya terserah, asalkan minimal dan maksimumnya seperti itu, seperti yang ada di gambar. Ini kan minimalnya kan 10.000, maksimalnya 100.000. Ya kita ikutin aja, kalaupun gak mau ngikutin ya gak apa-apa, yang penting minimal dan maksimalnya segitu. Mau angka yang lainnya pun bebas gitu. Lalu ini 100.000. Nah, lalu kita di sini contoh pilihnya graduation gitu, baru lulus, gak punya anak dong, atau bolehlah PSD gitu, PSD biar punya anak 2 misalkan gitu. Lalu gak pernah komplain tapi gitu. Nah hasilnya seperti ini. Visualisasi cluster income vs wine. Wah, pendapatan ya, pemasukan, lalu pembeli wine gitu. Orang suka mabuk nih. Nah, ini hasil clusternya di pengeluarannya di berapa puluh ribu gitu. Nah, ini di misalkan 48.918.000 masuk ke cluster kosong. Nah, ini masuk ke cluster 1 seperti itu. Lalu ada elbow metode CSS-nya seperti ini, jumlah klasternya. Lalu ada juga silhouette score-nya. Wow, sangat jomplang banget. Lalu ya ini data hasil clustering. Nah, kan tadi udah input tuh, sebelumnya udah input. Nah, hasil inputannya itu menunjukkan atau
mengambil data dari file CSV-nya. Nah, dari sini lalu diklasifikasikan sesuai inputan dan yang menghasilkan ya seperti ini. Ini adalah hasilnya gitu. Jadi di klaster PHD di usia segitu dan pendapatan segitu. Nah, ini adalah hasilnya gitu. Belum ya, belum nge-railway. Nah, saya belum nge-upload di railway, belum nge-hosting. Jadi kita sekalian aja lah ini tutorial nge-hosting gitu ya. Jadi pertama itu saya masuk dulu ke github.com. Ini akun mana nih? Nah, akun yang Repi Boseng. Lalu buat repository baru dengan namanya kita ambil dari ini aja deh ya. Nah, kenapa harus clustering pada terlalu panjang mungkin ya. Clustering Kimin ini aja, clustering Kimins. Nah, gini aja deh. Nah, jadi clustering Kimin. Nah, gitu dia ya. Lalu jangan lupa readme, lalu create repository. Setelah ini saya biasanya menggunakan aplikasi GitHub Desktop untuk nge-uploadnya gitu. Nge-uploadnya tuh pakai ini. Saya nge-clone repository. Kita pilih repository yang tadi lalu clone. Nah, terus sebentar, lalu di sini show dulu. Nah, lalu kita tambahkan gini aja deh. Oh ya, saya lupa belum dikasih nama, ini malah new folder. Tapi gak apa-apa deh. Nah, ini kita di selain PNV ya, PNV kita gak usah masukin. Lalu ini copy dan masukin ke sini, paste. Nah, nanti otomatis masuk. Setelah otomatis masuk di sini, kita refresh dulu ya. Oh, enggak juga gak apa-apa sih. Kita masukkan deskripsi di sini, bebas aja lah apa gitu. Kayak saya V1 itu untuk ya versi 1 gitu. Untuk nanti ada update berarti versi 2 gitu-gitu aja terus. Nah, lalu open GitHub untuk melihat di sini. Nah, sudah masuk ya semuanya. Kita lihat template udah ada w.py. Oh, di sini saya belum buat proxy file. Proxy file saya belum buat tuh. Baru di sini. Nah, harusnya ada proxy file. Jadi kita buat dulu proxy file dengan biar bercepat ya. Saya paste aja yang lain kan di sini. Ini copy aja lah, ini copy masukin sini proxy file, lalu requirement txt ini juga ada deh, harus ada. Nah, tapi di sini hanya pandas unicorn kita gak perlu, word cloud juga gak perlu. Dan di sini sedikit sama apa ya, mungkin enggak sih, tapi apa aja ya yang perlu butuhkan. Kita install aja deh biar lebih simple gitu kan. Biar lebih simple kita install pip install atau Python ya, Python min requirement
Gak ada. Bener pip. Pip install. Dulu filenya kata. Requirement s.txt. Nah, oke, di sini sudah ada diinstalin tapi belum ada data-datanya. Plotly Pandas Plus. Oh, ada JSON juga. JSON ya. Oke, setelah dibuat seperti ini kita upload lagi aja deh. Bisa tuh upload push. GitHub. Nah, setelah itu masuk ke Railway, lalu buka folder yang mana aja. Itu udah terlalu banyak. Ini mungkin ya share ponsel. Nah, di sini aja deh. Loading. Nah, kita masukkan yang ini, lalu lihat detailnya ada apa aja. Nah, mana sih? Mulai deploy. Lalu sambil menunggu kita masukkan pinjam ini ya, namanya pinjam port ke Google. 8080 tuh portnya Google. Lalu ada gagal katanya. Oh iya, lupa. Jadi di di sini juga saya tuh biasanya harus di main save gitu. Nah, setelah itu barulah hasil deploy ulang. Lihat dulu apa yang menjadi error. Apa katanya, where image. Ini ada masalah di sininya, katanya JSON. Apa katanya nggak ada JSON, nggak tahu. Ya udah, kita ganti aja sama Unicorn gitu ya. Unicorn tuh gimana sih nulisnya? Unicornnya gitu ya. Udah bener berarti ya. Commit. Nah, udahlah gitu aja. Lalu kita masuk lagi ke Railway. Di sini kita deploy ulang. Deploy otomatis dong, woy. Nah, jadi kan ada error JSON mulu tuh. Saya lupa JSON itu gak usah di-upload. Kirain karena sama-sama input jadinya itu aja, saya main upload aja tuh. Oke, beres. Kita lihat di sini. Requirement txt-nya udah. Oke, mantap. Apa sih? Nah, ini file tuh karena ada JSON mulu kalau tadi. Nah, saya deploy ulang makanya. Nah, langsung otomatis nge-building karena di GitHub-nya baru ya, ada file baru yang di upload gitu. Dan untuk settingannya ya seperti ini settingannya. Pertama saya pencet custom domain, nanti disuruh masukin port ya, mas. Saya masukin portnya 8080. Saya pinjam port Google. Lalu private networknya di sini juga ada. Ini saya gak installin karena saya udah masukin ya.
Jadi gunanya masukin recommended text itu biar di sini gak masukin. Lalu deploy. Untuk deploy ini python main.py port. Nah, ini harus dimasukin. Biasanya saya masukin ini biar tidak gagal di deploy di sebelah building di sini di build image. Nah, ini sudah aktif ya rupanya. Tapi di sini masih ada keterangan deploying. Yang ini. Nah, masih deploying ini. Di itu kan deploy di sini. Running deploy command. Dia ngerunning yang kode tadi. Ya, tunggu saja. Udah masuk, udah bisa. Kebanyakan 2 anak deh. Kebanyakan di 1 dan 2 ya. Lihat, aduh masih deploying. Tapi ya kurang lebih gitu ya untuk mempersingkat waktu. Jadi segitu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini telah dideploy juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.